Teman-teman, di sini kita akan menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan jasa dengan Zaire Accounting, studi kasus SMK Printing, TEFA MPLB. Ini kita akan ada pada menu dashboard aplikasi Zaire Accounting. Langkah yang pertama yaitu klik membuat data baru pada menu dashboard aplikasi Zaire Accounting. Informasi perusahaan, di sini kita ikuti saja sesuai soal. Yang pertama, nama perusahaan kita menggunakan Floris dan Anissa 11 AKL 2. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian kita akan masuk pada tampilan periode akuntansi. Setelah masuk pada tampilan ini, maka kita akan mengganti periode akuntansi tersebut menjadi periode akuntansi bulan Februari. Menggunakan bulan Februari untuk tahun kita menggunakan tahun 2022. Tutup buku akhir tahun kita menggunakan bulan Februari. Kemudian klik lanjutkan. Setelah klik lanjutkan, selanjutnya kita akan masuk pada tampilan departemen dan kode akun. Kalau sudah masuk pada tampilan ini, kita klik lanjutkan. Nah, setelah klik lanjutkan, selanjutnya kita akan masuk pada periode tampilan konfirmasi akhir. Di sini kita langsung saja klik proses. Kemudian di sini kita akan masuk pada tampilan jenis usaha. Selanjutnya kita akan memilih jenis usaha. Usaha yang kita pakai adalah jasa umum sesuai soalnya. Langsung saja bidang usahanya jasa umum. Klik lanjutkan di layar kanan bawah. Setelah itu akan muncul tampilan info, lalu klik ya pada layar kanan bawah sebelah kiri. Lalu tunggu pembuatan data perusahaan. Akan masuk pada tampilan setup dan data mata uang. Nah, di sini langsung saja kita klik lanjutkan tanpa mengubah apapun. Setelah selesai semuanya, kemudian kita klik selesai. Setelah itu tunggu sampai proses pembuatan data perusahaan tersebut selesai. Setelah membuat identitas perusahaan dan berada di menu dashboard, selanjutnya kita akan mengedit akun. Untuk mengedit akun ini kita menggunakan menu buku besar. Kemudian klik daftar rekening perkiraan. Lalu di sini kita akan mengedit beberapa akun. Untuk mengedit akun di sini kita akan mencari nama akun yang akan kita edit. Kemudian kita klik edit data. Pada layar kiri bawah, jika sudah klik edit, klik data. Lalu kita klik rekam pada layar kanan bawah. Di sini kita akan mengganti uang muka pembelian menjadi bahan habis pakai. Lalu uang muka pembelian yang kedua kita akan mengganti jadi perlengkapan. Beban komisi penjualannya kita ganti menjadi beban makan dan minum. Lalu beban staf ahlinya kita menggunakan beban transport. Kemudian beban lain kita menggunakan beban habis pakai. Pendapatan jasa pertama kita menggunakan pendapatan jasa FC. Pendapatan jasa yang kedua, kita menggunakan pendapatan jasa jilid dan cetak. Nah, setelah mengedit semua akun tersebut, kemudian kita klik tutup pada menu daftar rekening perkiraan. Berikutnya, kita akan membuat daftar customer menggunakan menu data-data. Jika sudah, kemudian klik data nama alamat, lalu klik add data. Kita klik pada layar kiri bawah.
Nah, berikut data di bawah ini yang akan dimasukkan. Nama perusahaan kita menggunakan pelanggan tunai. Kalau sudah, berikutnya kita klik rekam pada layar kanan bawah. Selanjutnya kita klik tutup pada layar kanan bawah. Pilih data harta tetap. Jika sudah, berikutnya nama kita menggunakan bangunan. Untuk kelompok gedung, tanggal belinya kita menggunakan 1 April 2021. Harga belinya 430.902.000. Nilai residunya kita tidak isi. Untuk umur ekonomisnya 20 tahun. Selanjutnya klik baru pada layar kiri bawah dan masukkan data harta tetap yang kedua. Untuk nama kita menggunakan peralatan, kelompok kita menggunakan mesin dan peralatan. Tanggal belinya sama seperti yang pertama, 1 April 2021. Untuk harga belinya 84.054.000. Nilai residunya kita tidak isi. Untuk umur ekonomisnya masih tetap 20 tahun. Kalau sudah, kita klik rekam lalu klik tutup pada layar kanan bawah. Kemudian kita akan memasukkan neraca awal. Untuk memasukkan neraca awal ini, kita memakai menu setting kemudian saldo awal. Setelah itu, kemudian pilih saldo awal akun, lalu yang pertama kas 8.665.302.000. Lalu yang kedua bahan habis pakainya 1.326.106. Untuk perlengkapannya 2.676.212. Untuk bangunan 430.902.000. Mesin dan peralatan 84.054.000. Akumulasi penyusutan bangunnya 3.740.469.000. Akumulasi penyusutan mesin dan peralatannya 1.167.417.000. Untuk modal disetor 5.267.880.000. Laba ditahan 1.905.29.500. Laba tahun berjalan 947.441. Nilai sebesar 0 akan dialokasikan pada akun sementara. Kalau nilainya sudah 0 seperti di atas itu, berarti saldo neraca yang kita isi sudah balance. Kalau sudah, kita tekan rekam pada layar kanan bawah. Selanjutnya, untuk melakukan entry transaksi ini, kita menggunakan menu buku besar, kemudian pilih transaksi jurnal umum. Jika sudah, kemudian klik baru. Tanggal 1 Februari 2022, kas pada debit, modal pada kredit sebesar 1.663.000. Tanggal 2 Februari 2022, bahan habis pakai pada debit, kas pada kredit sebesar 450.000. Tanggal 3 Februari 2022, transaksi pertama bahan habis pakai pada debit, kas pada kredit sebesar 222.000. Tanggal 3 Februari 2022, transaksi kedua, kas pada debit, pendapatan FC pada kredit sebesar 412.000.
Tanggal 7 Februari 2022, kas pada debit pendapatan FC pada kredit sebesar 32.700. Tanggal 9 Februari 2022, transaksi pertama perlengkapan pada debit kas pada kredit sebesar 36.000. Tanggal 9 Februari 2022, transaksi yang kedua perlengkapan pada debit kas pada kredit sebesar 16.000. Tanggal 9 Februari 2022, transaksi yang ketiga bahan habis pakai pada debit kas pada kredit sebesar 159.000. Tanggal 9 Februari 2022, bahan habis pakai pada debit kas pada kredit sebesar 159.000. Tanggal 9 Februari 2022, transaksi terakhir bahan habis pakai pada debit kas pada kredit sebesar 61.000. Tanggal 14 Februari 2022, bahan habis pakai pada debit kas pada kredit sebesar 107.000. Tanggal 14 Februari 2022, beban makan dan minum pada debit kas pada kredit sebesar 45.000. Tanggal 17 Februari 2022, kas pada debit pendapatan jilid dan cetak pada kredit sebesar 800.000. Tanggal 17 Februari 2022, kas pada debit pendapatan jilid dan cetak pada kredit sebesar 40.000. Tanggal 17 Februari 2022, transaksi yang terakhir kas pada debit pendapatan jilid dan cetak pada kredit sebesar 15.000. Tanggal 18 Februari 2022, transaksi pertama bahan habis pakai pada debit kas pada kredit sebesar 7.000.
Tanggal 18 Februari 2022, transaksi kedua, bahan habis pakai pada debit, kas pada kredit sebesar 9.000. Tanggal 24 Februari 2022, bahan habis pakai pada debit, kas pada kredit sebesar 252.000. Tanggal 24 Februari, transaksi kedua 2022, beban gaji dan upah pada debit, kas pada kredit sebesar 200.000. Tanggal 28 Februari 2022, beban penyusutan mesin dan peralatan pada debit, akumulasi penyusutan mesin dan peralatan pada kredit sebesar 116.742.000. Tanggal 28 Februari 2022, beban penyusutan bangunan pada debit, akumulasi bangunan pada kredit sebesar 374.047.000. Tanggal 28 Februari 2022, bahan habis pakai pada debit dan beban bahan habis pakai pada kredit sebesar 1.431.096.000. Tanggal 28 Februari 2022, beban perlengkapan pada debit, perlengkapan pada kredit sebesar 954.874.000. Kalau sudah seperti di atas, selanjutnya kita klik tutup. Dan kalau sudah menyelesaikan semua entry transaksi, selanjutnya kita akan melihat laporan keuangannya di menu laporan laba rugi, standar, dan neraca standar.